Pada saat jam 11 pagi saya terjebak longsor di Kabupaten Tapanuli Utara yang menyebabkan saya harus bermalam satu malam dulu di mobil untuk mendapatkan informasi. Ternyata pada saat itu jaringan sudah tidak ada. Hari Rabunya saya memutuskan untuk jalan kaki selama 3 hari, mulai hari Rabu, Kamis, dan hari Jumat sampai di kota Sibolga. Selasa 25 November 2025, hujan dengan intensitas deras mengguyur kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Mengusik ketenangan kota kecil di Teluk Tapian Nauli, negeri berbilang kaum, Sibolga. Rabu 26 November 2025 menjadi awal rusaknya rumah bagi beragam suku yang terkenal akan keharmonisan hidup warganya ini. Bencana ditandai dengan terjadinya pohon tumbang di Jalan Sutoyo Siswo Miharjo dini hari. 1 orang korban terluka dan berhasil diselamatkan. Tak lama berselang, longsor di beberapa titik di kota Sibolga pun terjadi. Korban jiwa mulai berjatuhan. Puncaknya terjadi di kawasan permukiman warga Jalan Murai Atas, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan. Menjelang maghrib, saat warga kembali ke rumah mereka masing-masing, saat itu pula longsoran tanah menerjang. 17 rumah porak-poranda tertimbun longsor yang kini membentuk bukit. Puing-puing bangunan berserakan. Peristiwa ini menelan 43 korban jiwa. 25 November itu 3 hari sebelumnya sudah hujan itu selama berturut-turut itu secara terus-menerus sesuai dengan prediksi dari BMKG itu sudah berlangsung. Kejadian di awal kami di kota Sibolga itu terjadinya pohon tumbang awalnya. Itu yaitu di tanggal 26 dini hari pukul 2 kurang lebih itu sudah ditandai dengan pohon tumbang. Di subuh harinya itu mulailah informasi datang ke kami bahwasanya longsor di beberapa titik, yaitu titik pertama itu ada di belakang SMP 5 di Aek Parambunan, Kelurahan Aek Parambunan, di Gang Perjuangan tepatnya. Itu ada longsoran yang awalnya itu ada sekitar 2 korban jiwa yang tertimbun pada saat itu. Setelah itu bergiliran ada beberapa titik lokasi termasuk banjir yang ada di Kelurahan Muara Pinang, ada longsoran yang ada di Tangga 100, ada longsoran juga yang di Aek Parira Kelurahan Angin Nauli, disusul dengan longsoran yang tanggal 26-nya di Kelurahan Aek Manis, tepatnya di Jalan Murai Ujung. Itu berangsur semua itu secara sporadis hampir di seluruh wilayah kota Sibolga. Di tengah banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sibolga dan Tapanuli Tengah, Wali Kota Sibolga juga sempat dikabarkan hilang kontak karena putusnya jaringan listrik dan internet saat ia melakukan perjalanan dinas. Setelah 3 hari hilang kontak, Wali Kota ini pun kembali ke Sibolga dengan berjalan kaki. Jadi pada saat itu hari Senin saya menghadiri undangan gubernur di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, dilanjutkan jadwal kedua RUPS Bang Sumut. Setelah itu malamnya saya bergerak dari kota Medan menuju kota Sibolga, tapi pada saat jam 11 pagi saya terjebak longsor di Kabupaten Tapanuli Utara yang menyebabkan saya harus bermalam satu malam dulu di mobil untuk mendapatkan informasi, karena memang ternyata pada saat itu jaringan sudah tidak ada. Hari Rabunya saya memutuskan untuk jalan kaki
selama 3 hari mulai hari Rabu, Kamis, dan hari Jumat sampai di kota Sibolga. Jadi kondisi titik di kota Sibolga ada 4 kecamatan, tetapi yang langsung menjadi bencana itu di Kecamatan Sibolga Utara, di Kecamatan Sibolga Kota, dan di Kecamatan Sibolga Selatan. Dan terjadi titik banjir bandang itu ada di Kecamatan Sibolga Utara yang menyebabkan 1 orang meninggal, dan ada puluhan rumah yang hilang di bawah arus banjir bandang. Dan di Sibolga Kota dan Sibolga Selatan itu hanya longsor dan menyebabkan meninggal dunia. Jadi yang titik terbanyak itu di Kecamatan Sibolga Selatan, di Kelurahan Aik Manis ada 43 orang dalam satu titik itu yang meninggal. Ini kenapa sampai banyak korban? Karena memang longsor yang pertama itu hanya 2 orang, tetapi masyarakat langsung berbondong-bondong melakukan evakuasi. Pada saat evakuasi datang longsor susulan yang menyebabkan tim evakuasi pada saat itu, warga yang mengevakuasi, akhirnya ditimbun longsor lagi. Jadi kami BPBD dengan keterbatasan personil dan sarana prasarana berupaya membantu. Cuman pada saat di hari kejadian kondisi cuaca yang kurang baik, kami berupaya apa yang bisa kami lakukan. Dan itu karena memang kami tidak bisa mengoptimalkan apa yang bisa kami perbuat karena memang tanah kondisinya masih sangat-sangat labil. Kami takut personil yang akan membantu, baik itu dari BPBD sendiri, TNI, Polri, dan masyarakat, serta Tagana ataupun dari pihak kelurahan, kecamatan, kami takutnya longsoran ataupun susulan terjadi. Karena pada saat tanggal 26, longsoran kedua terjadi di daerah Aik Parambunan. Tim sudah turun ke lapangan membawa peralatan seadanya. Memang kondisi yang katakanlah ya secara sporadis kami datang ke sana beramai-ramai, memang melakukan evakuasi kepada warga yang tertimbun. Awalnya itu sekitar 2 orang, yaitu ibu dan anak. Sudah dilakukan evakuasi pencarian, namun tiba-tiba tidak terlalu lama dari waktu yang kami kerjakan, itu datang longsoran kedua. Akibatnya ada juga yang tertimbun dari tim penolong, tapi itu bukanlah dari organik yang membantu, tapi dari masyarakat sekitar yang ikut membantu dan menolong tim evakuasi, ikut tertimbun jadinya. Jadi korban bertambah di situ. Jadi kami pada saat di tanggal 26, 27, ya kami tidak bisa berbuat banyak memang. Ya, karena memang longsoran di mana-mana dan kondisi tanah di mana-mana sangatlah labil dan cuaca sangatlah tidak mendukung untuk tim melakukan evakuasi. Ya, evakuasi sederhananya ya menganjurkan kepada masyarakat untuk tidak lagi menempati ataupun segera mengevakuasikan dirinya ke tempat yang lebih aman dan nyaman. Misalnya ke keluarga ataupun ke tempat-tempat tertentu, misalnya masjid ataupun gereja. Kami sarankan seperti itu. Melalui pemerintah Kota Sibolga juga, Pak Wali Kota juga menekankan agar semua masyarakat segera dievakuasi, menghindari korban yang sangat bertambah banyak. Di Jalan Sakura, Kelurahan Simaremare, itu memang tidak ada korban memang, tapi ada beberapa rumah rusak dan rumah yang mengkhawatirkan akan terjadinya longsor lanjutan karena rumahnya berada di lereng tebing. Jadi masyarakat ini ditampung sekitar kurang lebih ada 300 jiwa, ditampung di Aula Bank Indonesia. Dievakuasi ke sana karena itu adalah tempat yang dirasa cukup aman. Walaupun masyarakat itu khawatir karena hujan terus-menerus, cuaca ekstrim di tempat kita ini, khawatir akan adanya longsoran ataupun adanya musibah karena sudah terlihat adanya pergeseran-pergeseran tanah. Jadi seperti itu kondisinya pada saat di tanggal 26. Dan kami juga tanggal 26 itu sampai seminggu setelah pasca kejadian itu, jaringan internet mati, listrik padam, air juga mati. Jadi sangat ya kita bilang ya agak sedikit mencekam lah karena tidak bisa berhubungan dengan siapapun pada saat itu. Mengkoordinir orang pun sistemnya sistem jemput, tidak lagi main telepon ataupun apa. Karena jaringan komunikasi lumpuh total, jaringan listrik lumpuh total. Karena banyaknya kerusakan yang akibatkan oleh banjir dan tanah longsor. Ya, kita memang kawan-kawan yang ada di BPBD ini begitu respect mereka, begitu melihat ada tanda-tanda bahwasanya ada banjir, ada longsor, ada apa, mereka langsung kumpul di
di posnya kita di kantor ini. Jadi secara otomatis jadi memudahkan koordinasi kita kepada kawan-kawan. Tapi dengan dinas yang lain ataupun instansi lain, ya kita bagi tugas, kasih tahu ataupun kasih info kepada yang pihak-pihak terkait, misalnya PLN seperti apa koordinasinya, kita jemput ataupun kita panggil ke sana. Kita ajak rapat bersama di kantor wali kota. Kita ajak komunikasi koordinasi. Kita jemput juga pihak Telkom terkait dengan komunikasi. Kita jemput juga pihak Pertamina, menjemput pihak Bulog juga seperti itu, supaya bisa mensinkronkan. Ini pun kami atas atensi Pak Wali juga bekerja sama dengan pihak TNI dan Polri terkait dengan penanganan bencana ini. Koordinasinya ya di awal-awal itu sifatnya ya harus menjemput, jemput dan panggil orangnya langsung ke wilayahnya ataupun kantornya masing-masing. Karena kalau karena internet mati, komunikasi juga mati, ya sistem seperti itulah yang kami lakukan. Tapi alhamdulillahnya wilayah Kota Sibolga ini tidak ada yang terisolir, ya. Jadi komunikasi tetap lancar walaupun ya dengan keterbatasan yang ada di lapangan pada saat itu. Selain Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah juga merupakan wilayah yang terdampak paling parah dalam bencana ini. 20 kecamatan tergenang banjir, lebih dari 130 korban jiwa meninggal dunia, puluhan masih dinyatakan hilang, dan ribuan jiwa masih bertahan hidup di pengungsian. Suryani, warga desa Kebun Pisang, Kecamatan Badiri, Tapanuli Tengah ini sedang dalam kondisi hamil saat banjir bandang menerjang. Ia pun sempat terbawa arus bersama anaknya yang masih kecil. Kami kira itu luapan dari paret. Jadi kami naikkan semua barang-barang, buku nikah, kartu keluarga, kami naikkan di atas kan. Rupanya itu bilang banjir besar, kami keluar. Rupanya di luar udah segini. Kami naikkan 5 meter, rumah udah hancur. Habis semua. Nggak ada. Cuman baju di badan sama anak. Saya ikat sama kain sarung, saya kasih naik sini. Di sini saya kasih naik. Anak saya yang 4,5 tahun, saya kasih naik sini. Terus saya minta tolong sama orang itu, saya diselamatkan karena saya berbadan 2 karena saya terbawa arus. Dan saya tidur, suami saya berenang dari belakang. Dia bilang lari cepat. Kayak mana saya mau lari, saya bawa anak. Sedangkan dia selamatkan orang lain. Jadi dia berenang dari belakang untuk membantu saya. Sejak kejadian sampai ini hari masih mengungsi karena rumah sudah tidak ada. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait supaya mereka ini terlayani dengan baik. Ke dinas sosial kami pantau supaya logistik makanan yang ada di dapur umumnya di posko kita dan dapur umum yang ada di posko-posko yang ada di pengungsian itu supaya logistiknya tetap tersedia dan dijamin bahwasanya tidak ada masyarakat yang kelaparan ataupun masyarakat kita yang menderita penyakit ataupun apapun. Tetap dilayani apapun masalahnya. Dan bahkan kemarin instruksinya bahwasanya kalaulah ada kebetulan di daerah sekitar kita ini daerah yang terisolir, yang katakanlah mereka datang dari Citahuis sekitarnya yang bukan wilayah wilayah Kota Sibolga, tapi datang dari Kabupaten Tabel Tengah, bahwasanya mereka kurang terlayani, mereka datang ke poskonya kita akan layani juga. Kita tidak dalam bencana ini tidak kita memiliki pedoman bahwasanya KTP-nya siapa, warga siapa, tapi inilah kemanusiaan dan kita harus layani siapapun manusia yang merasa bahwasanya dia membutuhkan logistik dan membutuhkan makan. Jangan sampai ada masyarakat kita, baik itu masyarakat manapun dia yang terlantar di Kota Sibolga ini, kita layani. Silahkan datang ke posko, kita akan layani, kita akan beri makan. Kita akan bantu kesehatannya, kita bantu apapun fasilitas yang merasa dia membutuhkan. Kami dari pemerintah Kota Sibolga sendiri, semua pengungsi yang ada di
kurang lebih ada beberapa titik ini kita suplai makanannya, kita kondisikan mereka tetap sehat dengan adanya Dinas Kesehatan menempatkan posko yang ada, posko-posko kesehatan di tiap-tiap pengungsian. Kita pastikan bahwasanya tidak ada kekurangan logistik ataupun makanan di lokasi-lokasi pengungsian. Kita juga bekerja sama dengan SPPG, beberapa SPPG untuk mensuplai makanan itu tidak hanya dari dapur umumnya pemerintah Kota Sibolga saja, tapi dari SPPG yang ada di beberapa SPPG yang ada di Kota Sibolga untuk mensuplai. Di samping itu dapur umum sudah dilaksanakan ataupun dibuat oleh pengungsi itu sendiri bekerja sama dengan tim kelurahan ataupun dinas sosial. Pasokan makanannya itu dibantu dari posko. Jadi logistik itu tidak kami pastikan bahwasanya logistik yang ada di posko itu di lokasi-lokasi dapur umum yang ada di pengungsian akan tercukupi setiap harinya selama masa-masa pengungsian ini. Kami pastikan. Musibah banjir bandang dan longsor ini juga menyisakan kerusakan yang masif. Salah satunya adalah peristiwa pendangkalan Sungai Aek Doras yang berada di Kecamatan Sibolga Utara. Saat banjir terjadi, luapan sungai juga membanjiri rumah warga di sepanjang bantaran sungai. Kini, badan sungai berubah melebar, membentuk daratan material sisa banjir seperti pasir dan bebatuan. Kemarin sempat terjadi hujan deras, kita takutkan itu ada sungainya kita. Kebetulan ada di kelurahan, antara kelurahan Angin Nauli dan Huta Tonga-Tonga di Kecamatan Sibolga Utara, namanya Sungai Aek Doras. Sungai ini merupakan kewenangan Provinsi Sumatera Utara, tapi pemerintah Kota Sibolga yang memiliki warga dan bertanggung jawab, Pak Wali bertanggung jawab akan warganya, melakukan tindakan preventif untuk bagaimana caranya supaya sedimen yang tadinya sekarang ini sangatlah meluap, itu dikorek pelan-pelan, dikorek berlahan-lahan dengan kemampuan yang ada di pemerintah Kota Sibolga. Sekarang ini posisi bisa Mbak lihat sendiri, ada beberapa alat beratnya kita yang bekerja di situ. Bagaimana upaya untuk katakanlah supaya jangan luapan Sungai Aek Doras tadi itu makin berdampak kepada masyarakat di kedua kelurahan tadi ini. Memang posisi warga di dua kelurahan ini sudah ada rumahnya yang tertimbun oleh material tanah ataupun pasir kurang lebih setinggi dada orang dewasa. Bisa Mbak lihat nanti di lapangan seperti apa. Dan itu sudah diungsikan juga masyarakatnya di daerah sekitar yang aman dan nyaman, ada di SD Huta Tonga-Tonga. Ya, sudah kita himbau kepada masyarakatnya supaya segera mengungsi dan mengevakuasi diri, jangan lagi bertempat tinggal sementara di situ, di daerah sekitar aliran Sungai Aek Doras. Ini ada armadanya kita, perahu karet. Kemarin dipergunakan dalam penanganan ataupun evakuasi banjir yang ada di Kelurahan Muara Pinang, di Kelurahan Angin Nauli. Terakhir beberapa hari yang lalu Aek Doras itu meluap. Ada warga kita yang evakuasi bersama Pak Wali dan tim. Inilah perahu karet yang kita pergunakan Bapak Ibu sekalian. Kalau di belakang itu ini perahu karet tapi bahan fiber. Itu sumbangan dari BNPB RI untuk membantu personil kita dalam evakuasi masyarakat kita apabila terkena dampak banjir. Kita juga dapat bantuan dari BNPB RI. Ini mesin Alkon, ya, mesin Alkon. Itu dipergunakan untuk menyiram lokasi yang katakanlah yang sulit untuk tertimbun tanah. Akibat tertimbun tanah susah untuk dipotong oleh kawan-kawan, rekan-rekan sekalian. Kita juga punya alat ini baru kemarin datang. Ini senso. Kita ada dapat bantuan kurang lebih ada 20 senso. Ini ada 2 senso yang besar termasuk ini untuk kegiatan pembersihan material kayu yang ada akibat dari longsoran ataupun banjir kemarin. Ini sekarang ini kami fokus di daerah Aek Parira, Kelurahan Angin Nauli, karena material kayunya sangatlah besar, banyak. Jadi fokusnya di satu titik dulu, nanti baru kami evakuasi ataupun bantu di kawan-kawan di daerah lainnya terkait dengan pembersihan material kayu. Ada kurang lebih 35 titik dengan kondisi memang yang agak fluktuatif, Mbak. Karena memang cuaca sekarang ini berdasarkan dari press release dari BMKG,
masih dalam kondisi cuaca ekstrim. Ya, jadi jumlah pengungsi ini fluktuatif. Di awal itu ada sekitar 4.000-an kurang lebih. Sekarang itu di posisi 2.000-an. Tapi itu akan bertambah apabila hal-hal tertentu yang dikhawatirkan itu, misalnya cuacanya ekstrim, hujan berhari-hari, pasti akan bertambah ataupun beralih ke tempat pengungsian ke tempat semula. Karena masyarakat sekarang ini siang dia ada di rumahnya masing-masing, pembersihan material yang ada di rumah masing-masing. Mungkin karena kalau hujan deras, pasti akan mereka kembali lagi ke lokasi pengungsian. Memang dari BNPB sudah melaksanakan kegiatan OMC, operasi modifikasi cuaca, dengan melibatkan kurang lebih ada 6 pesawat sekarang ini. Alhamdulillah memang cuaca di Kota Sibolga ini relatif lebih terkendali. Mudah-mudahan itu operasi OMC berjalan dengan baik, ya, karena memang diprediksi press release-nya kita hujan deras ekstrim, tapi alhamdulillah memang ada hujan di kita ini sekarang. Cuman ya hujannya tidaklah terlalu mencekam. Terkait data dengan kelompok rentan ini, anak, ibu hamil, dan lansia ataupun orang tua ini, data sedang diproses oleh tim bekerja sama dengan beberapa OPD yang ada. Tapi kami melalui atensi Pak Wali menekankan bahwasannya kelompok rentan tadi ini harus dilayani dengan baik, dijamin kesehatannya, dijamin ketersediaan pasokan pangannya, tidak ada boleh yang ada yang kekurangan. Itu tadi Mbak upaya kami dari BPBD atas atensi dari pimpinan kami Pak Wali Kota, menjamin itu semua supaya terlayani dengan baik melalui OPD-OPD yang ada, baik itu Dinas Kesehatan untuk OPD yang lainnya, untuk melayani mereka, dapur umum tersedia, pasokan logistik tetap tersedia. Jadi kemarin Pak Wali Kota sudah menyurati Badan Vulkanologi dan Badan Vulkanologi untuk mendata, karena daerah-daerah kita ini dalam posisi Sibolga ini adalah gunung pantai laut, ya. Di gunung kita ada warga, di pantai pun ada warga. Jadi mungkin nanti akan didata daerah-daerah mana saja yang sudah masuk dalam zona merah. Kita menghimbau kepada masyarakat yang berada di zona merah untuk merelokasi diri, ya, tidak lagi menempati pos-pos ataupun rumah-rumah yang ada di sekitar yang dianggap nanti peneliti nanti itu masuk kategori zona merah, supaya jangan menimbulkan ataupun apabila terjadi lagi hal-hal seperti ini, tidak lagi muncul korban jiwa yang bertambah ataupun kerusakan material yang bertambah akibat dari bencana-bencana. Kita tidak harapkan ada bencana akan datang memang, tapi lebih baik lebih baik mencegah daripada mengobati kemudian, ya. Mungkin itu himbauan kami kepada masyarakat sekitaran lereng gunung ataupun perbukitan yang ada di Kota Sibolga, supaya ya merelokasi dirilah. Bahwasanya wilayah kita ini pergeseran tanah sudah mulai terjadi ada, dan kalau bisa ya menempatkan diri ataupun bermukim di daerah yang lebih aman dan nyaman. Mungkin saja Pak.